Waalaikumsalam, baik, alhamdulillah. Kesibukan biasa sebagai ibu dan working mom tentunya. Jadi di rumah sibuk dengan anak-anak. Alhamdulillah sih minggu ini udah beres ya ujiannya. Jadi udah free time buat anak-anak juga, ngajak main seperti biasa kalau liburan. Kalau day to day aku di kantor seperti biasa. Kalau Emina kebetulan aku juga megang Emina. Minggu ini Emina lagi ada Eureka Fest gitu. Ibu itu menurutku adalah wanita yang superwoman gitu. Jadi punya berbagai peran, multi role woman banget di rumah, punya anak, punya keluarga. Dengan kesibukan di rumah ya, apalagi kan ibu juga salah satu madrasah gitu ya bagi anak-anaknya, membentuk karakter anak, juga melayani suami gitu ya. Jadi di rumah peran ibu tuh banyak banget. Dan di luar kebetulan juga ada ibu yang bekerja gitu ya, yang diberikan kesempatan oleh suaminya untuk beraktualisasi diri gitu ya, membantu suami juga mencari nafkah. Itu tuh semakin banyak juga perannya. Jadi menurut aku ibu adalah multi role woman dengan perannya masing-masing. Mungkin cerita dari karir dulu kali ya. Jadi lulus kuliah, alhamdulillah langsung dapat kerja di Paragon Technology and Innovation sebagai Business Development. Dulu tuh zamannya ada MT, nah di Paragon tuh ada namanya Graduate Intake Program. Nah aku bergabung di Business Development Team dan juga di tahun pertama kebetulan juga aku diberikan kesempatan untuk mengembangkan bisnis di Malaysia. Nah waktu itu aku juga termasuk tim pertama yang untuk bebat alas Malaysia gitu. Jadi alhamdulillah juga karena Paragon itu sebenarnya Paragon itu lebih dari 80% karyawannya itu umur 35 tahun ke bawah. Jadi itu banyak anak mudanya gitu. Dengan kapasitas anak muda diberikan kesempatan berkarya, berekspresi gitu ya. Jadi banyak banget kesempatan gitu. Nah, setelah Malaysia juga aku diberikan kesempatan nih gitu untuk lebih fokus megang public relation gitu. Jadi banyak cerita dari setiap ini ya posisi di business development, bagaimana mengembangkan bisnis di DC cabang-cabangnya Wardah Paragon waktu itu. Kebetulan aku fokusnya di Wardah waktu itu ya. Kemudian di Malaysia juga bagaimana mengembangkan bisnis Wardah di Malaysia, bertemu banyak orang. Si anak muda ini yang waktu itu umurnya 23 atau 24 tahun ketemu sama petinggi-petinggi bahkan gitu ya, datuk sama datin gitu ya, puan-puan, itu Masya Allah kesempatan banget gitu ya. Jadi di sana tuh kayak proses belajar banget gitu, diberikan kesempatan sama superior Pak Salman juga waktu itu untuk berekspresi dan elaborasi gitu. Kemudian di public relation, alhamdulillah juga aku salah satu tim pertama di PR Paragon gitu ya, dan alhamdulillah tim public relation Paragon udah 15 orang sekarang. Alhamdulillah ini salah satu kenapa aku dari 2011 sampai saat ini berkarir gitu ya, stay di Paragon, karena Paragon itu menurut aku gitu ya, based on my personal experience, Paragon itu memanusiakan karyawannya. Itu tuh I mean it gitu. Bagaimana Paragon tuh juga tahu bahwa lebih dari 85% karyawannya itu adalah perempuan. Jadi tentunya tahu bagaimana perempuan bertumbuh gitu ya. Tumbuhnya perempuan itu kan setelah lulus kuliah, berkeluarga, punya anak. Nah itu tuh Paragon tuh sangat mengerti akan itu gitu. Bahkan disupport banget gitu. Seperti itu sih. Jadi itu salah satunya. Bener sih, dari menikah, punya anak 1, 2, dan alhamdulillah dikasih kesempatan punya anak 3 sampai sekarang, itu pasti punya cerita yang indah gitu ya, baik suka maupun duka. Tapi alhamdulillah aku punya suami yang support banget dari awal, karena kebetulan aku udah pacaran juga sebelum menikah gitu kan, jadi tahu pekerjaan aku seperti apa di public relation, ketemu banyak orang, keluar kota, bahkan keluar negeri gitu ya. Nah itu tuh disupport banget sama suami aku gitu. Punya anak pertama, alhamdulillah agak shock gitu ya, karena ternyata punya anak seperti ini gitu ya. Itu tuh adaptasinya lumayan gitu. Tapi alhamdulillah aku punya support system, suami aku dan keluarga yang benar-benar bantuin aku, bahkan juga ngejagain, ngeliatin anak-anak juga gitu. Waktu itu punya adik yang masih kuliah dan bisa bantu ngeliatin anak-anak aku gitu.
liatin anak aku karena masih satu waktu itu. Kemudian dilanjutkan sama anak aku diberikan kesempatan punya anak kedua, jaraknya kurang dari 2 tahun. Dan alhamdulillah itu cewek, jadi yang pertama cowok, yang kedua cewek, itu mewarnai kehidupan banget lah gitu ya. Alhamdulillah kayak dapat sepasang, itu udah anugerah banget gitu ya. Dan balik lagi support system aku, alhamdulillah suami aku benar-benar sangat support gitu. Jadi kalau cerita tentang suka dukanya, sukanya karena aku disupport banget sama keluarga gitu ya, sama anak juga bahkan gitu ya. Jadi anak aku tuh semangat tuh kalau kayak hari Senin sampai Jumat, mama kerja ya, hati-hati ya mama, assalamualaikum ya, kayak gitu. Di pandemi aku diberikan kesempatan anak ketiga gitu ya, terus anak aku support banget, bahkan pulang kantor aku tuh suka dikasih surat cinta gitu sama mereka. Kadang di dalam lemari jilbab gitu ya, jadi aku punya lemari khusus jilbab, itu tuh diselipin surat gitu, mama I love you gitu, kayak gitu. Jadi kayak tiap hari, dan aku kalau nggak ada itu malah kayak kok nggak ada sih gitu, kayak saking ada terus gitu. Kadang mama, kakak punya surprise buat mama, apa itu, tutup mata dulu gitu, ini something big gitu kan. Jadi emang dia bikin sesuatu yang besar menurut dia gitu, kayak dia bikin gambar digunting gitu-gitu. Itu tuh kayak itu tuh salah satu yang aku tuh ngerasa anak-anak tuh support aku gitu dengan aku bekerja, tapi mereka tuh kayak selalu support aku dengan ngasih hadiah gitu. Hadiahnya itu ya dengan surat cinta itu gitu. Nah di hari Sabtu, Minggu, nah mereka udah tahu tuh di hari Jumatnya malam itu, mama besok kita libur, kita mau ngapain gitu. Jadi mereka akan tanya, besok kita ngapain ma gitu. Biasanya tuh kita berenang di rumah, kolam-kolaman gitu ya. Yang penting sih aku ngerasa itu being present to our family sih. Itu tuh yang paling yang aku tuh rasa banget gitu. Dan suami aku tuh juga suka ngingetin sebenarnya. Jadi ketika kita di rumah, ya mindfulness gitu. Being present to our children gitu ya. Kalau di rumah ya berarti waktu kamu untuk anak, untuk suami, untuk keluarga, apa yang bisa kita berikan nih gitu ya, dengan waktu yang super sempit gitu ya, nggak banyak, tapi anak-anak tahu ada mamanya dan melakukan sesuatu secara bersama-sama. Itu tuh yang selalu aku ingetin dalam diri aku sendiri gitu, dan suami aku juga kayak gitu. Jadi misalnya pulang kantor kalau pulang kantor bikin gambar bareng-bareng gitu. Walaupun aku nggak nemenin duduk di samping mereka, tapi nanti mereka tuh kayak, mama kakak bikin gambar ya buat mama, atau kak abang juga bikin gambar. Anak aku tuh suka menggambar, suka seni gitu. Jadi tiap hari pasti ada buku gambar, terus habis itu mewarnai gitu-gitu. Jadi bikin apapun gitu, animal, bikin princess, apa gitu. Bahkan bisa menunjukkan ekspresi mereka juga lewat gambar gitu. Kayak kalau lagi sedih atau berantem sama kakaknya gitu ya, dia tuh bisa bikin gambar lagi set gitu, dan kakaknya lagi jauh gitu, abangnya lagi jauh sama dia, terus abang lagi jahat sama kakak, jadi bercerita pun juga lewat gambar gitu. Jadi anak-anak tuh sangat manis menurut aku ya gitu, sangat manis sob ya gitu sih. Nilai-nilai yang aku tanamkan dan suami tanamkan itu pertama religius ya, ketuhanan gitu. Jadi apapun dilakukan start with bismillah, itu wajib banget gitu ya. Terus sholat apa gitu ya, membentuk karakter lah tentunya gitu ya. Terus moral, kayak harus tahu mana yang benar, mana yang salah gitu. Kayak kita harus jujur, kita harus berperilaku baik sama orang gitu. Menghargai orang, menggunakan kata-kata yang magic. Kalau mungkin ibu-ibu juga mungkin tahu ya, magic words gitu ya, kayak kata-kata maaf, minta tolong, terima kasih. Nah itu tuh selalu diingetin gitu dalam rumah tangga, dalam kehidupan di rumah gitu, sampai nanti akhirnya bisa mereka aplikasikan ke luar gitu. Jadi selain itu juga nilai kebersamaan gitu, saling sayang menyayangi, menghargai gitu, cara menyampaikan ekspresi gitu ya. Marah seperti apa sih, kalau lagi marah kita harus ngapain, sabar kayak gimana gitu, istighfar kayak gitu-gitulah. Jadi terbuka juga sih, satu lagi terbuka. Kalau memang lagi marah ya marah aja, kalau nangis ya nangis aja, nggak apa-apa. Nanti abis itu cerita, kakak sedih atau abang sedih kenapa sih, kayak gitu. Jadi ya nilai-nilai yang mungkin itu simple tapi itu sangat berarti gitu bagi pembentukan karakter gitu sih. Ya, strategi aku yang pertama adalah being present sih sebenarnya. Itu tuh sangat berarti sih bagi aku gitu. Jadi ketika di rumah,
ketika bekerja ya fokus sama apa yang kita kerjakan gitu, fokus dengan sekeliling kita gitu. Kemudian kalau misalnya nih ada kebutuhan gitu ya buat rumah tapi kita harus kerja, aku tuh selalu bikin things to do gitu sih sebenarnya. Aku bikin things to do, family misalnya kayak aku harus cari baju untuk graduation misalnya gitu ya. Nah itu tuh sambil aku bikin things to do, apa sih buat rumah, buat anak gitu ya. Terus buat di kantor seperti apa gitu. Jadi aku nggak skip nih yang di rumah itu lagi butuh apa gitu ya, tapi di kantor juga aku nggak kelewat gitu. Jadi cukup rajin sih bikin things to do gitu. Terus strateginya adalah komunikasi yang paling penting. Komunikasi dengan suami, karena bagaimanapun suami is number one support system gitu ya. Jadi saling berbagi peran dan kapasitas juga gitu, karena kesuksesan kita itu di karir maupun di rumah tangga itu tuh kan juga disupport oleh pasangan kita gitu. Jadi rajin-rajinlah berkomunikasi gitu dengan pasangan kita, terbuka gitu dengan apa yang kita rasakan gitu. Jangan disimpan, karena kan kalau perempuan kadang tuh suka disimpan dalam hati gitu ya. Nah itu harus dikeluarkan. Kadang kan laki-laki tuh nggak selalu mengerti gitu apa yang perempuan rasakan, apa yang perempuan inginkan. Jadi rajin berkomunikasi gitu. Kalau misalnya ada suatu deadline gitu ya, atau ada isu di kantor yang harus tetap dikerjakan di rumah, itu memang benar-benar disiplin sih sama priority gitu kan, time management juga gitu. That's why kita butuh support system. Suami gitu ya, atau ada mbak yang ngebantuin anak-anak, ngurus anak-anak, atau orang tua gitu ya. Jadi kita butuh support system. Selain itu juga ketika ada pekerjaan ya, deadline atau isu yang harus dikerjakan ya, berarti set the priority aja gitu. Kalau kan itu tuh juga pekerjaan dibawa ke rumah kan juga nggak sering gitu kan. Jadi balik lagi komunikasi, bilang sama anak-anak, bilang sama suami gitu ya, izin ada sesuatu yang harus dikerjakan, mungkin anak-anak juga disuruh tidur cepat gitu ya, atau dikasih mainan sehingga mereka sibuk sendiri juga kayak gitu. Anak-anak tuh punya waktu yang maksudnya tuh menurut aku tuh cepet banget gitu proses kehidupan mereka gitu. Nanti mereka udah remaja, kita nggak ada lagi masa-masa itu gitu. Jadi aku akan maksimalkan apa yang aku bisa gitu ya, dan aku tuh ya bikinnya itu tuh jadi nyaman gitu. Intinya bagaimana kita grateful dengan apa yang kita punya sebenarnya gitu ya. Nggak usah lihat orang lain, karena juga orang lain belum tentu juga bisa merasakan kebahagiaan apa yang kita rasakan gitu. Jadi balik lagi, lihat aja lingkungan kamu, anak-anak gitu ya, mereka happy dengan orang tua yang seperti ini gitu ya. Jadi balik lagi grateful juga sih. Ya pasti seorang ibu pasti adalah ngerasain, wah lagi sibuk banget nih kayaknya lagi prioritas sama pekerjaan gitu ya di luar gitu. Itu pernah gitu, apalagi kalau ninggalin anak misalnya keluar kota apa keluar negeri gitu ya berhari-hari gitu. Ada banget sebenarnya, tapi balik lagi objektif yang kita lakukan sebenarnya kan balik lagi ke objektifnya kita nih. Kita melakukan yang kita lakukan ini pun juga untuk keluarga dan anak-anak. Aku percaya banget apa yang kita lakukan itu nggak ada yang sia-sia buat keluarga kita, buat anak-anak gitu. Jadi apapun itu, kalau objektifnya itu baik, niatnya baik dan untuk keluarga gitu, bismillah sih, insya Allah akan diterima dengan baik juga gitu buat keluarga kita. Suami aku tuh selalu bilang ini sih, versi Inggrisnya itu kayak nothing you do for your children is ever wasted gitu. Jadi ya tadi balik, apa yang kamu lakukan buat keluarga kamu, aku yakin itu tuh buat kebahagiaan anak-anak juga gitu. Jadi unleash your potensial. Jadi alhamdulillah suami aku tuh sangat mendukung banget gitu. Alhamdulillah punya suami yang sangat mendukung. Selagi aku bisa membagi waktu dengan baik, ingat keluarga, ingat anak gitu ya. Bagaimanapun seorang ibu siapa lagi sih gitu ya yang bisa menggantikan kalau bukan kita sendiri gitu. Jadi balik lagi ke time management, set priority gitu. Terus ya bersyukur dengan apa yang kamu punya. Bersyukur dan aku tuh kayak bahagia itu sederhana gitu, kayak semisal nemenin anak-anak makan di meja makan aja aku tuh happy gitu, kayak mama kita makan bareng yuk gitu ya. Terus kayak
kakak makannya habis gitu. Itu tuh happy banget gitu ngeliat mereka bisa makan bareng gitu. Terus nemenin mereka nonton di weekend gitu, kayak nonton Doraemon, Kung Fu Panda, terus kayak sambil cerita itu apa sih Ma gitu, kayak gitu. Atau kadang aku tuh juga ikut tuh nonton mereka. Kakak itu prinsipnya ngapain sih gitu, atau abang itu ngapain sih gitu. Kayak mereka tuh cerita gitu kan sebenarnya itu komunikasi ya. Itu tuh juga biar mereka tuh tahu gitu, mamanya itu tuh seneng juga ya dengan apa yang aku lakukan gitu. Terus apresiasi mereka sih, karena anak-anak tuh seneng banget diapresiasi dengan sekecil apapun yang mereka lakukan. Aku tahu mereka tuh melakukan sesuatu tuh dengan tulus dan niat baik, ya itu tuh harus diapresiasi biar mereka juga lebih percaya diri juga nantinya. Iya, jadi aku tuh ngerasa aku tuh kayak ya aku anaknya ya gampang banget bersyukur, alhamdulillah gitu ya, gampang banget bersyukur anaknya gitu. Jadi aku tuh kayak apa yang aku lakukan ya udah let it flow, balik lagi ke niat, luruskan niat kalau katanya gitu ya, luruskan niat. Jadi aku tuh nggak pernah merasakan aku merasakan pengorbanan gitu ya, pengorbanan yang benar-benar berat banget buat hidup aku tuh aku rasanya nggak pernah gitu. Tapi balik lagi sih waktu kali ya, waktu yang benar-benar kayak kita harus manage banget gitu, kayak sehari-hari sibuk kerja, kadang pulang malam, tapi gimana caranya tuh di malam hari aku tuh masih bisa bercengkrama sama mereka, beraktivitas, berinteraksi gitu. Yang tadi aku bilang bikin gambar, nemenin mereka bikin gambar, apresiasi mereka, ngobrol sekolah seperti apa gitu kan, di sekolah ngapain, atau Dede yang paling kecil 2,5 tahun itu ngapain sih hari ini, Dede senengnya ngapain, ngobrol sama siapa gitu, ketemu teman siapa gitu. Terus kadang malam-malam pun sebelum tidur kakak yang nomor 2 itu ngajak mama cerita yuk tentang princess gitu. Jadi ya udah gitu, let it flow. Kita udah ada yang ngekor gitu ya, udah ada 3 anak yang butuh ibu gitu ya selain papa di rumah gitu. Jadi aku ya benar sih, di rumah itu tuh tidak ada ini Elsa yang bekerja atau gimana gitu, tapi kayak aku dibutuhkan oleh anak-anak aku harus ngapain gitu biar anak-anakku seneng, biar aku punya interaksi, biar anak-anakku tahu mereka tuh punya ibu yang ada buat mereka. To be honest, kalau aku tuh nggak pernah dapetin itu sebenarnya. Bahkan dari family, dari keluarga besar gitu ya. Ya balik lagi karena support system sih sebenarnya. Jadi balik lagi aku tuh kayak ngerasa banget support system nggak hanya dari suami, keluarga, bahkan juga yang ngebantuin di rumah gitu kan sebenarnya gitu. Sama mengerti dengan apa yang aku lakukan itu kan sebenarnya juga bukan buat aku pribadi, tapi juga buat keluarga gitu. Bagi orang-orang yang mendapatkan itu gitu ya, balik lagi sih ke tujuan ya, mereka tuh nggak tahu kamu sesungguhnya, hanya tahu tuh surface doang gitu ya. Kamu yang tahu tentang diri kamu, apa yang kamu lakukan dan apa sih intention kamu untuk melakukan itu gitu ya. Luruskan niat lagi aja sih kalau aku, bikin orang-orang tahu bahwa kamu punya niat baik dan bisa bermanfaat gitu. Aku tuh apa ya, karena mungkin aku tuh anaknya sensitif banget sebenarnya gitu. Jadi gimana aku tuh bekerja tuh nggak hanya buat diri sendiri, tapi juga buat orang lain gitu. Aku tuh kalau berdoa sama Allah, jadi ini di luar ini ya, kayak semoga aku tuh selalu menjadi orang yang bermanfaat gitu buat orang lain gitu. Itu sih. Aku mengquote yang tadi udah aku sampaikan, nothing you do for your children is ever wasted. Bersyukur apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu dapatkan hari ini tuh syukurin gitu. Bahagia itu sederhana gitu, tinggal bagaimana kita bersyukur menikmati apa yang kita punya, karena nggak semua orang punya kesempatan yang sama dengan apa yang kita dapatkan gitu. Itu sih. Buat suami aku ini versinya pakai bahasa ini aja nggak apa-apa ya, bahasa panggilan gitu ya. Papa terima kasih banyak karena udah ngedukung aku dari dulu sampai sekarang. Kalau papa nggak support aku, belum tentu aku bisa sampai saat ini gitu. Apapun yang aku lakukan pasti semuanya itu atas ridho kamu. Dan makasih banyak atas kesempatan
yang telah Papa berikan sampai saat ini, aku bisa tetap beraktualisasi diri, tetap berkarya. Tapi aku juga nggak akan pernah lupa sama kata-kata kamu. Prioritas tetap adalah keluarga, dan aku akan tetap fokus sama keluarga. Kalau sama anak-anak, abang, kakak, adik, makasih banyak juga buat jadi support system mama, the biggest support system buat mama. Mama bersyukur banget punya kalian. Pulang kantor adalah hal yang paling mama tunggu. Kalau pulang kantor selalu ada yang nemenin mama parkir mobil, ngasih surat cinta. Please lakukan terus buat mama, karena itu adalah obat dari capeknya mama tiap hari. Tetap jadi anak yang baik, yang saling menyayangi, karena kalau bukan saudara dan keluarga, siapa lagi yang bisa support kalian seperti ini?